Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengulas tentang kata proyek. Dalam sebuah tulisan di majalah Tempo, saya mencoba untuk melihat kata ini bermula dari karangan seorang novelis terkenal yaitu Ahmad Tohari berjudul Orang-Orang Proyek. Di situ tokoh utamanya adalah seorang insinyur yang merasa ditantang apakah harus mengutamakan mutu atau untung. Pendek kata, ada sebuah kerisauan bahwa dia harus mengorbankan idealismenya. Nah, yang menjadi sorotan saya itu kata proyek di situ, karena selama ini lema ini sering dikaitkan dengan sebuah kegiatan untuk mendirikan bangunan dan lain-lain. Dan seperti yang kita tahu, ketika dikaitkan dengan sebuah aktivitas, ya, di luar itu kita lebih memilihnya project, ya. Dan kata ini sebenarnya mempunyai dua arti. Ya, tidak melulu soal bagaimana kita membangun sebuah proyek besar, ya, seperti dam, lapangan terbang dan lain-lain. Di dalam kamus Cambridge, ya, juga terkait dengan sebuah perencanaan terhadap sebuah karya atau aktivitas yang akan dilaksanakan dalam sebuah periode tertentu. Oleh karena itu, ketika anak saya Zumi di sekolah mendapatkan sebuah pekerjaan rumah yang disebut proyek, di situ ia harus menanam pohon dari awal dan dilaporkan saat berkala hingga akhir, dan pohon singkong itu diambil, ya, setelah besar, ya, untuk kemudian dilaporkan ke sekolah apakah hasil itu digunakan sebagai makanan atau tidak. Ini sebenarnya bagus, ya, karena dulu kami tidak melaluinya. Waktu saya menyelesaikan sekolah dasar, memang saya sering mendapatkan pekerjaan rumah, tapi lebih kepada pengerjaan tugas-tugas sekolah, apakah itu matematika dan mata pelajaran yang lain. Jadi hari ini kata proyek dan project itu dibedakan, hanya karena memang konotasi dari kata proyek itu sudah tidak lagi memuat kata-kata yang sebenarnya tidak hanya sebatas dari kata yang sebelumnya dipahami oleh banyak orang terkait dengan bangunan dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan dengan kata proyek arti kedua, di mana itu terkait dengan aktivitas yang direncanakan selama periode tertentu untuk menghasilkan sebuah karya, maka saya pikir tugas sekolah akan jauh lebih baik. Karena tidak lagi murid mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi bagaimana murid berpikir untuk menghasilkan karya. Jadi kita bisa melakukan perubahan ketika kita melihat kata jauh lebih kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.